Baik, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Ya, saya akan menjelaskan tentang sistem bangunan dalam konteks nanti sesuai dengan target di Tekbank 2 ini adalah tentang gambar kerja. Jadi saya pikir supaya lebih efektif nanti saya akan menjelaskan terkait dengan sistem bangunan ini langsung mengambil contoh sampel dari gambar kerja untuk bangunan rumah tinggal 2 lantai yang pernah kita kerjakan. Ya, secara sistem bangunan ya, kita mengenal 3 kelompok katakanlah terkait dengan sistem bangunan ini. Yang pertama berkaitan dengan sistem struktural ya. Jadi bangunan dilihat atau dikaji dari strukturnya, sistem strukturnya ya. Di sini ada substructure ya yang sudah kita bahas terutama berkaitan dengan pondasi ya. Jadi struktur bawah permukaan tanah atau lebih kita kenal dengan sistem pondasi. Yang kedua middle struktur ya. Ini adalah badan bangunan atau bagian tengah ya. Biasanya yang berkaitan dengan struktur ini adalah yang sudah berada di atas permukaan tanah dan merupakan bagian tengah, yaitu kolom, balok, ya, terus plat lantai ya kalau bangunan 2 lantai, ya, terus struktur tangga, nah itu yang berada di bagian tengah, ya. Jadi dari segi strukturnya, ya. Terus yang ketiga per structure atau substruktur, ya, ini bagian atas ya, atap, ya. Mulai dari ring bal atau balok ring itu yang sebagai tumpuan atap, ya, dan rangka atap, ya, sampai ke penutup atap, ya. Jadi kalau kita lihat di gambar samping ini ya, jadi kalau substructure atau bagian bawah ini adalah bagian pondasi, ya, bagian pondasi yang berada di bawah permukaan tanah, ya. Terus yang mid structure itu bagian kolom, ya, balok dan juga plat lantai, ya. Ini bagian tengah. Ini ada kolom, ada balok, ya. Kalau di struktur lantai 2 itu ada plat lantai, ya, dan juga ada tangga, ya, yang menghubungkan lantai 1 ke lantai 2 dan sebaliknya dan juga seterusnya, ya. Dan upper structure di sini adalah atap, ya. Jadi nanti ada bagian-bagian atap, ya, yang menumpu pada ring bal ini biasanya balok yang berada di bagian paling atas bangunan itu balok ring, ya, sebagai tumpuan atap, ya. Di sini nanti ada rangka atap, ada penutup atap. Yang kedua ada sistem selubung. Selubung itu yang melingkupi ya, yang menyelubungi ya. Nah, ini biasanya disebut juga apa istilahnya bagian arsitektural ya. Jadi kalau struktural tadi itu rangkanya, kalau selubungnya itu selaputnya atau seliputnya ya. Ini ada penutup atap, ya, ada dinding, ya, ya. Meskipun dinding sebenarnya ada yang bersifat struktural, ada yang tidak, ya. Tapi pada umumnya biasanya dinding itu non struktural atau sebagai pelingkup atau sebagai partisi biasanya untuk dinding.
Ada juga secara struktural untuk dinding itu ada kita mengenal untuk struktur bangunan berlantai banyak biasanya ya. Itu nanti Anda temui di Tekban 3 ya atau Tekban 4 ya. Itu ada struktur high rise atau high rise building, itu ada struktur dinding geser atau shear wall ya. Itu dinding struktural. Tapi yang dimaksud di sini untuk bangunan 2 lantai di sini adalah dinding yang non struktural. Jadi bersifat arsitektural. Jadi sebagai pelingkup ya, pembatas ya, atau sebagai partisi ya. Terus ada pintu dan jendela. Ini juga komponen-komponen arsitektural yang juga berfungsi untuk pencahayaan, penghawaan itu di pintu jendela. Ya, ini namanya sistem selubungnya. Ya, jadi yang melingkupi bangunan atau lebih dikenal dengan kalau bagian dinding itu disebut fasad, ya fasadnya. Kalau bagian atap ya penutup atap. Ya. Oke, itu sistem selubung. Dan yang ketiga adalah sistem mechanical, ya, atau disebut juga dengan ME atau MEP ya. ME itu mechanical electrical, kalau MEP itu mechanical electrical plumbing ya, jadi satu ya. Jadi di sini kalau diuraikan ada air bersih, ya, sistem apa istilahnya penyediaan air bersih atau pasokan, ya. Ada sistem air kotor ini ke arah buangan atau pembuangan. Kalau air kotor itu biasanya kita mengenal 2 jenis. Ada black water atau air kotor yang dari kloset. Ada grey water ya. Kalau grey water itu biasanya dari tempat cuci maupun dari buangan dapur ya. Ada juga clean. Kalau clean water itu ini air hujan ya. Terus ada electrical ya, ada pengkondisian udara. Pengkondisian udara ini AC. Jadi pengkondisian udara itu memang ada buatan, ada alami ya. Tapi di sini yang dimaksud di sini adalah pengkondisian udara yang sifatnya buatan atau AC. Ada transportasi vertikal untuk bangunan 2 lantai ya, tangga atau ram ya. Kalau menggunakan lift jarang lah untuk bangunan 2 lantai. Biasanya di atas 4 lantai itu baru ada lift ya. Atau untuk tempat-tempat komersial itu ada konveyor ya. Seperti ram itu yang berjalan itu ya. Ya. Terus ada keamanan bangunan. Keamanan bangunan ini biasanya untuk fire hydrant ya, untuk mencegah atau penanggulangan kebakaran. Ada apa lagi? CCTV sekarang ya. Ada CCTV itu untuk keamanan. Jadi untuk mechanical di sini ada air bersih, air kotor, elektrikal, pengkondisian udara, ini akan kita bahas nanti tersendiri ya. Berkaitan dengan utilitas untuk bangunan rumah tinggal 2 lantai. Ya, ini akan kita bahas tersendiri. Oke, terkait dengan sistem bangunan ada yang ditanyakan? Silakan sebelum saya lanjut lebih detail. Belum, Pak. Belum, masih jelas ya? Iya, Pak. Jelas. Baik. Saya lanjutkan. Untuk sistem struktural, ini sudah saya singgung tadi ya. Ya, di pemahaman tentang sistem struktur ini sangat penting karena sistem struktur ini merupakan inti ya bangunan. Bangunan bisa berdirinya suatu bangunan itu tergantung sistem strukturnya. Ya, kita sudah bahas tentang fondasi, ya. Jadi
substructure itu pokoknya yang berada di bawah permukaan tanah itu aja. Ya, ada pondasi, ada slope, ada T-beam. T-beam ini sebenarnya slope, tapi yang bersifat apa istilahnya? Mendukung kekuatan pondasi itu namanya T-beam. Ya. Kalau slope itu ada yang hanya untuk pengikat pondasi, ada yang bersifat dia mendukung kekuatan pondasi. Biasanya T-beam ini lebih apa ya, lebih besar ukurannya, ya. Ada plat lantai dasar. Nah, plat lantai itu kalau di lantai satu katakanlah mau di plat itu juga bisa. Misalnya untuk tanah-tanah yang labil begitu ya. Jadi plat lantai satunya itu di plat, ya. Kalau tanah-tanah yang cukup stabil ya mungkin perlu hanya dirapat atau mungkin dikasih pasir uruk kan begitu. Tapi kalau tanah yang agak labil itu ada plat lantai dasar. Ya. Jadi ini yang di lantai satu. Ya. Plat lantai dasar ini nanti dia berada di bawah penutup lantai atau bisa di bawah keramik atau di bawah granit gitu ya. Tergantung material finishing penutup lantainya, bisa juga parket dan lain sebagainya ya. Atau yang sekarang yang banyak juga misalnya menggunakan vinil itu kan juga bisa. Oke, selanjutnya kalau yang mid structure di sini tadi sudah saya sampaikan ada kolom, ada plat lantai ya. Plat lantai ini kalau kita bicara plat lantai itu pasti di lantai 2 ya. Ya. Di dia struktur lantai ya yang terbuat dari beton bertulang ya, itu plat lantai. Terus ada balok. Balok ini sebenarnya sama dengan slope tapi dia berada di lantai 2. Itu namanya balok. Ya. Dan dia juga pengaku untuk plat lantai 2. Selanjutnya ada juga dinding penahan ya di sini ya. Ini biasanya untuk kalau di gambar ini yang warna hitam ini dinding penahan. Ini biasanya untuk lahan-lahan yang berkontur ya. Oke, selanjutnya upper structure ya tadi ya, atap bangunan, ada ring bal, ada rangka atap, itu sudah kita bahas tadi. Ya. Nah, yang penting terkait dengan sistem struktural, ya, mulai dari pondasi, middle structure sampai up structure adalah Anda mempunyai referensi, ya, untuk sistem struktur yang dipakai, ya. Untuk bangunan 2 lantai dengan kondisi lahan yang cukup baik ya, istilahnya yang apa ya, ideal begitu ya. Maksudnya bukan lahan-lahan yang labil, yang rawa atau lahan-lahan yang kondisi khusus ya. Ini biasanya kalau bangunan 2 lantai untuk rumah tinggal ya, rumah tinggal dengan ukuran rata-rata ya, karena ada juga rumah tinggal yang mungkin ukurannya sangat besar ya, sehingga bentang jarak antar pondasi atau antar kolom itu sangat lebar. Itu berbeda, itu apa istilahnya khusus lah, bisa dibilang gitu. Tapi kalau untuk rumah tinggal yang ya ukuran-ukuran standar, rumah tipe mulai tipe paling kecil katakanlah 36, 45, 100, 150 sampai 200 ya. Itu biasanya ya secara umum yang kita pernah lihat itu menggunakan pondasi footplat atau pondasi setempat atau pondasi cakar ayam ya. Itu kalau untuk daerah Malang cukup ya footplat ya. Atau kalau untuk daerah-daerah yang lahannya di bawah Malang ya. Kalau Malang itu cukup bagus karena tanahnya berpasir ya, itu cukup bagus ya.
Itu juga bisa dikombinasi dengan Strauss, ya, pondasi Strauss, pondasi yang kita bor itu ya, terus kasih tulangan dicor itu ya. Nah, itu bisa dikombinasi itu. Rata-rata menggunakan itu ya. Kalau slow ya slow beton bertulang biasa. Dan pondasi ini dikombinasi ya apa istilahnya dengan pondasi batu kali sehingga dia berfungsi untuk apa istilahnya penahan slope ya atau meletakkan slope ya. Bisa juga misalnya tidak menggunakan batu kali, bisa batu gunung, bisa batu kapur, boleh, bisa bata juga boleh ya. Karena dia hanya untuk menahan apa ya tanah yang berada di bawah permukaan lantai dan ini apa untuk tempat peletakan dari slope sehingga pengerjaannya lebih mudah. Ya. Terus plat lantai dasar kalau kondisi tanahnya bagus biasanya tidak perlu hanya menggunakan rabat beton biasa. Rabat beton itu apa istilahnya apa cor beton yang tanpa tulangan. Tanpa tulangan itu tanpa besi ya, tanpa besi. Kalau plat lantai itu biasanya menggunakan besi, tapi kalau rabat beton itu biasanya tanpa besi. Ya. Terus kolom ya standar biasanya kalau menggunakan beton bertulang yang menggunakan kolom beton ya. Untuk 2 lantai biasanya menggunakan minimal 20-20 ya atau 15-30 itu bentuk kolomnya terserah. Mau pakai 20-20, mau pakai 15-30 ya. Itu cukup biasanya untuk rumah tinggal ya. Selanjutnya plat lantai sudah saya sampaikan tadi. Balok ini juga beton bertulang ya. Atau kalau mau pakai baja juga bisa ya. Meskipun kalau untuk rumah-rumah tinggal yang tipe yang saya sebutkan tadi ya jarang karena penggunaan baja itu relatif mahal biasanya. Terus dinding penahan ya, dinding penahan untuk lahan-lahan yang berkontur ini yang umum cukup murah, bisa menggunakan batu kali. Kalau susah batu kali, bisa juga menggunakan beton cor, ya, beton cor, ya. Dan biasanya ada tulangannya 1 lapis begitu. Untuk ring bal ini sama dengan balok, ya. Jadi menggunakan beton bertulang dan ukurannya lebih kecil biasanya. Bisa 15-15 atau 15-20, ya. Untuk rangka atap tergantung atapnya ya. Yang banyak dipakai sekarang menggunakan galvalum atau baja ringan ya untuk rumah tinggal karena pertama relatif ringan, terus yang kedua pengerjaannya juga relatif cepat, materialnya stoknya cukup banyak ya dibanding dengan kayu. Kayu sekarang relatif mahal dan materialnya agak susah ya. Terus untuk galvalum atau baja ringan ini juga apa istilahnya tahan karat ya. Dalam artian galvalum yang benar-benar galvalum loh ya. Jadi galvalum itu dia materialnya merupakan campuran dari zinc ya, zinc kalum itu ya. Jadi dari apa istilahnya baja dan aluminium. Nah, karena ada juga galvalum yang apa ya, bukan galvalum yang palsu ya, istilahnya yang dari galvanis. Kalau galvanis itu dari besi dan baja itu ya, itu biasanya berkarat, tidak tahan korosi ya. Jadi yang betul itu yang galvalum yang singkalum itu. Oke, itu tentang sistem struktural. Ada yang disampaikan? Mungkin dari istilah-istilah yang saya sampaikan. Ya, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oh ya, mengapa kok ring balok itu masuk ke dalam upper struktur? Padahal kan ring balok, kolom, dan slope itu satu kesatuan sebagai frame. Maksudnya gimana? Ya semuanya satu kesatuan. Ini hanya apa istilahnya ya? Apa ya? Pembagian.
Kalau bagian bawah ini, bagian tengah ini, bagian atap ini gitu loh. Jadi kalau kita melihat pembagian struktur bangunan itu kan yang mungkin Anda juga sudah kenal, ada bagian kaki, ada badan, ada kepala gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi ya semuanya satu kesatuan. Jadi substructure, middle structure, substructure semuanya sistem struktural. Jadi satu kesatuan sistem. Atau gimana yang Anda tanyakan? Iya Pak, yang saya maksud ini apakah ring balok ini bisa dikategorikan sebagai mid structure? Oh, apakah ring bal bisa balikan dari mid structure? Ya, jadi begini, kenapa dia masuk substructure? Ya, kenapa masuk substructure? Bisa juga sih dia masuk secara apa ya? Kalau kita secara logika karena kolom itu ditutup di ring kan begitu ya. Nah, Iya Pak. tapi sebenarnya tidak ada masalah juga kalau mau masukkan ke mid structure, tapi atap itu kan harus menumpu gitu loh ya. Nah, numpunya biasanya kalau nanti kita bisa lihat pada saat kita gambar kerja. Jadi pembagian ini juga nanti ada katanya dengan gambar kerja. Biasanya yang namanya gambar struktur atap itu ya ada ringnya. Atap itu numpu di mana. Jadi sehingga itu dia masuk di abstraktor. Ya, jadi itu nanti kalau kita Anda sudah pernah bikin gambar rencana atap. Sudah Pak. Rencana atap ya, bukan garis atap. Rencana atap sudah, sama detail kuda-kuda itu ada ring baloknya. Betul. Dia masuk di rangka atap. Iya. Ya, ya itu jawabannya. Ya, jadi pembagian ini sebenarnya hanya untuk mengklasifikasikan pada saat kita mengidentifikasi gambar juga lebih mudah. Paham ya? Halo? Gimana? Iya, Oke, ada yang lain mungkin? oh iya Pak, saya izin bertanya lagi. Ya, silakan. Untuk yang pada dasarnya itu bagian pondasi ya Pak itu. Ya. Yang footing strip itu kayak namanya itu footing strip itu loh Pak. Stripping maksud apa maksudnya? Uh, kayak pondasi tapak tapi menerus gitu. Iya, kenapa? Itu apakah seperti pondasi batu kali juga Pak? Ya, jadi ada sistem pondasi itu sebenarnya sama dengan pondasi batu kali, tapi dia atau sorry bukan seperti batu pondasi tapak itu ya, tapi dibuat menerus ya. Iya Pak. Ya, ada sistem seperti itu. Itu biasanya digunakan untuk tanah-tanah yang relatif kurang stabil. Ya, sehingga dia sangat kokoh kan, merupakan satu kesatuan. Ya, kenapa? Jika dilihat dari efektivitas apa itu biayanya lebih mahal mana Oh dibanding iya, iya pasti lebih mahal ya, karena volume beton dan pembisaannya akan jauh lebih tinggi. Tapi intinya kenapa itu diterapkan? Karena memang pada lahan yang kurang stabil membutuhkan itu gitu loh. Jadi begini, perlu Anda pahami, pemilihan sistem struktur itu tergantung kebutuhan. Pemilihan sistem struktur, katakanlah terutama pondasi, tergantung kondisi lahan, tergantung kondisi kualitas tanah. Ya, jadi sebenarnya yang Anda sampaikan tadi bisa jadi ya tidak mahal, ya karena kebutuhannya itu. Itu maksud saya. ya Pak mengerti. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau pada untuk lahan-lahan yang relatif stabil, ya tentunya kan nggak butuh itu gitu loh. Kalau nggak butuh itu, kalau tetap memakai itu, ya kuat sih, tapi tidak efisien. Itu jawabannya. Ya, Oh iya Pak ya, oke. kalau kita mendefinisikan di
sebuah software misalnya seperti software SAP 2000 Tekla begitu kok tidak ada batu kali begitu loh Pak, adanya yang strip itu yang menerus gitu Pak. Ya. Ya, ya apa istilahnya kalau batu kali itu kan sebenarnya untuk struktur satu lantai. Dan untuk perhitungan-perhitungan yang ada softwarenya itu kan sudah yang bangunan yang lebih ini ya istilahnya lebih kompleks lah untuk bangunan-bangunan berlantai gitu loh. Jadi atau bisa dikatakan untuk bangunan atau struktur pondasi batu kali itu dikategorikan untuk bangunan sederhana. Nah, untuk bangunan sederhana tentunya beban yang diterima pondasi itu tidak terlalu besar, ya. Sehingga apa? Sehingga risiko katakanlah kegagalan strukturnya itu kecil. Ya, sehingga ya udah pakai batu kali dengan campuran sekian sudah cukup gitu loh. Itu terkait dengan fungsinya. Tapi kalau untuk yang lebih dari itu, wah ini harus ada perhitungannya. Ya, harus ada softwarenya, harus dihitung khusus karena dia mempunyai risiko lebih tinggi. Ngerti ya? Oh ya baik Pak. Ya, Bisa oke. dimengerti. Terima kasih. Baik, ya saya lanjutkan ini untuk sistem selubung. Tadi ada penutup atap. Jadi kalau penutup atap ini juga macam-macam ya. Jadi Anda harus sudah mengenali materialnya. Mulai dari genteng, ya genteng juga ada genteng tanah liat, genteng beton, ya itu motifnya juga macam-macam, ada yang pure flat ya, jadi yang flat gitu ya. Ada atap-atap galvalum, ya ada genteng multi roof, genteng yang lembarannya 1 meter 1 meter dengan motif genteng dengan bahan seng itu kan juga ada. Ada apa istilah genteng kondolen itu seperti atap gelombang begitu, ya. Tapi dari campuran dengan karet itu biasanya. Terus macam-macam lah penutupnya ya. Untuk bangunan-bangunan tradisional ya mungkin ada juga penutup-penutup dari bahan alam gitu ya. Rumbia, alang-alang, macam-macam ya itu untuk bangunan-bangunan tradisional. Untuk bangunan istilahnya yang modern ya ada juga penutup dari genteng apa itu keramik ya. Nah, macam-macam lah ini penutup ya. Terus dinding, eksterior, interior, ini di visualisasi gambar ini kan ya, dia menggunakan dinding batu bata yang di finishing, mungkin atau bata ringan yang di finishing, atau kalau interior bisa menggunakan dinding pakai partisi galvalum gitu ya, itu kan atau kok galvalum gypsum ya, atau kalsipo dan lain sebagainya macam-macam lah ya. Dan tentunya untuk eksterior dan interior bisa berbeda ya. Kalau eksterior ya dia yang tahan panas, hujan ya. Terus opening atau bukaan. Nah, ini jendela pintu ya. Jadi ini untuk sirkulasi, kalau pintu untuk cahaya udara itu ya bisa jendela, bisa kisi-kisi ventilasi ya. Jendela kaca ya bisa untuk view atau pandangan. Itu untuk selubung lah ya. Jadi yang biasanya yang bersifat arsitektural. Terus untuk mechanical tadi, air bersih, air kotor, ini nanti akan kita bahas tersendiri ya. Ini visualisasi gambar di sini ini untuk bangunan high rise ya, bangunan berlantai banyak. Di mechanical, electrical atau utilitas atau building service sebenarnya ya. Building service itu apa ya istilahnya sebenarnya untuk utilitas atau building service tepatnya ya istilahnya itu kalau ibarat tubuh ya, ini sebagai urat nadinya ya, sebagai urat nadinya. Jadi ada air bersih, ada air kotor, ada untuk pengkondisian udara, ada transportasi dan lain sebagainya. Jadi bangunan tidak akan berfungsi kalau tidak ada urat nadinya atau
Ya, tubuh kita tidak ada berfungsi kalau tidak ada urat nadinya ya. Jadi Anda bayangkan rumah tinggal tidak ada air bersihnya, nggak ada pembuangan air kotornya, nggak ada listriknya, nggak ada sistem pengkondisian udara, ya kan nggak bisa berfungsi ya. Seperti itulah gambarannya. Nanti akan kita bahas tersendiri. Oke, ya kita masuk ke sini. Jadi itu sebenarnya tadi pengantar. Jadi untuk Tekban 2 ini nanti harapannya ya Anda menguasai tentang DED. DED itu detail engineering design ya. DED atau gambar kerja. Ya, jadi itu DED gambar kerja. Nah, ini biasanya produk dari perencana, konsultan perencana. Kalau kita di sebuah biro konsultan ya dan arsitek bekerja di situ, itu biasanya DED ini produk dari konsultan perencana atau ya arsitek lah gampangannya. Kalau konsultan perseorangan ya itu gambar kerja. Terus di sini ada shop drawing. Nah, ada yang tahu shop drawing itu apa? Gambar yang dibuat buat pelaksanaan kontraktor, Pak. Gambar yang dibuat pelaksanaan kontraktor. Ya, betul ya. Jadi dari gambar kerja atau DED, ini dibuat shop drawing-nya. Jadi nanti misalnya gambar seperti ini itu untuk acuannya di lapangan itu seperti apa, metodenya seperti apa. Jadi biasanya lebih detail ke bagaimana pelaksanaan. Misalnya untuk ada rencana apa ya? Rencana pondasi katakanlah. Misalnya kalau pondasi itu kan ada galian, ada pasang backing ya itu di soft drawing biasanya lebih kelihatan pasang backing-nya seperti apa. Tapi kalau di ED biasanya nggak terlihat. Jadi soft drawing itu gambar acuan pelaksanaan lapangan. Itu soft drawing. Nah, kalau as built drawing, Gambar yang dibuat sesudah proyeknya selesai, Pak. ya itu adalah gambar sesuai dengan kondisi akhir setelah bangunan jadi. Ya itu namanya as built drawing. Ya, gambar kerja dengan as built drawing bisa berbeda jika terjadi perubahan, tapi bisa tetap jika tidak terjadi perubahan. Itu as built drawing, gambar akhir ya setelah dibangun. Ya, dan ini biasanya sebagai gambar acuan untuk maintenance. Ya, maintenance itu pemeliharaan. Jadi menggunakan as built drawing. Ya. Nah, untuk DED atau gambar kerja ini tadi produk konsultan perencana, untuk shop drawing dan as built drawing ini produk kontraktor. Ya, jadi bedanya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum, kita langsung ke contoh gambar kerja ya. Ini saya stop share dulu. Ya, ini tolong diperhatikan. Yang akan saya share ini dalam bentuk AutoCAD ya. Nanti mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, warna-warnanya kelihatan ya. Dibuat warna gini aja ya. Ini contoh ya, contoh untuk gambar. Nanti saya saya tunjukkan lengkap ya. Dan akan saya jelaskan bertahap tentunya dalam perkuliahan ya. Ini contoh nanti ada desain rumah tinggal 2 lantai ya. Ini contoh gambar kerja ya. Oke. Coba saya ini dulu aja ya. Saya plot.
Kelihatan? Dari situ Anda bisa melihat lebih jelas di posisi cat atau yang di ini. Tiket, Pak. Di cat aja ya. Ya, Pak. Oke. Oke, kita posisi cat saja. Ya, ini ada denah lantai 1 ya. Ada denah lantai 2 ya. Nah, dalam gambar kerja ya, saya jelaskan bertahap ya. Jadi harus diperhatikan yang namanya notasi gambar. Ya. Jangan sampai Anda notasinya tidak standar atau notasinya tidak lengkap. Ya. Itu tolong mulai dibiasakan ya kalau gambar dengan notasi yang lengkap. Misalnya di sini denah ya. Ada judul gambar denah lantai 1 skala berapa? Ini skala 1/100 ya. Ini wajib ada di gambar kerja. Terus notasi denah pasti ada ukuran. Ya. Ukuran ya 3 meter 300 atau Anda pakai skala yang lain 3 meter menjadi 3000 ya nggak apa-apa. Tapi yang standar biasanya 3 meter ya 300. Kita pakai senti. Ya 1 meter ya 100. Ada juga yang 3, 1 gitu kan. Tapi yang standar setahu saya ya 3 ya 300, 1 ya 100. Ya, itu 1 meter. Skala senti. Ya. Di ukuran baik vertikal dan horizontal. Ukuran ya, di sini bisa merujuk ukuran ruang juga ukuran jarak kolom. Ya, perhatikan. Ukuran ruang dan juga jarak kolom. Ya. Ukuran. Jadi keempat sisi harus ada ukuran. Ya, jangan hanya 2 sisi atau 1 sisi ya. Karena ya harus ukuran harus istilahnya terinformasikan semuanya. Oke. Saya pikir Anda sudah tahu itu. Terus keterangan ruang. Ada garasi, ada teras, ya. Ada ruang tamu, ada musola, ruang keluarga, lengkap. Ya. Ini untuk gambar kerja ya. Nah, terus untuk perabot biasanya kalau untuk gambar kerja itu nggak pakai kerabot. Ya. Nah, tapi kalau untuk gambar strukturalnya bisa pakai. Ya. Ya. Terus jangan lupa juga untuk elevasi lantai. Plus, nah, elevasi lantai itu Anda tentukan dulu nolnya di mana. Ya, jadi titik plus minus 0,00 itu di mana. Itu sebagai titik acuan. 0, oh ini naik 3 trap atau 2 trap. 1, 2, 3 ya, 3 trap 20-an jadi 60. Nah, itu ya. Ya. Dari teras ke ruang tamu di sini naik 2 cm misalnya, plus 0,62 ya. Ruang keluarganya sama elevasinya ya. Ruang tidur naik lagi 2 cm misalnya ya. Kamar mandi pasti turun ya. Turun berapa ini? 20 cm misalnya ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu terkait dengan notasi ya. Saya pikir jelas ya. Jadi kalau gambar selalu biasakan dengan notasi yang lengkap. Ukuran, keterangan ruang ya. Terus yang selanjutnya notasi-notasi cara gambar. Di sini ada kolom ya. Kolom juga ada 2 macam, ada kolom struktur, ada kolom praktis. Nah, kolom struktur tentunya ukurannya lebih besar. Ya. Minimal 15-20 lah ukuran untuk kolom struktur. Ya, kalau 15-15 kolom praktis.
Ya, jadi kolom ini merupakan pertama ya dia penerusan dari pondasi. Yang kedua bisa untuk penumpu balok. Ya, jadi kenapa di sini ada kolom? Ya kita nggak tahu nanti kaitannya dengan balok. Ya, jadi mengeceknya nanti secara keseluruhan setelah seluruh gambar selesai biasanya nanti dicek ulang. Terus apalagi ya, notasi pintu saya pikir sudah ada masalah. Notasi jendela ya, bedakan jendela yang bisa dibuka sama jendela mati, jendela yang nggak bisa dibuka seperti ini untuk kamar mandi ya, atau istilahnya sliding kaca itu ya, double kaca itu. Terus notasi ya kalau ada taman ya bisa digambar, tapi kalau untuk gambar kerja biasanya enggak ada ya, kosongan ya. Tapi untuk gambar sektoral biasanya ada. Terus selanjutnya ya, perabot-perabot yang biasanya bawaan menyatu dengan bangunan itu ini meja dapur itu ya biasanya menyatu dengan bangunan ya, karena dia dari plat beton. Terus tangga ya, tangga naik, up-nya di mana ya, ke arah mana, nah, itu kan harus jelas ya. Terus untuk bangunan yang lebih dari satu lantai, dalam artian di sini 2 lantai ya, itu harus ada ini ini 1, 2 ini ya notasi ya, untuk horizontal yang notasi yang vertikal ini ada A, B, C, D ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengecek bahwa titik ini di lantai 1, di lantai 2-nya ada di mana. Itu pentingnya. Ya, sehingga lebih mudah. Titik 8 di sini, di lantai 2-nya ada di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya membedakan notasi dinding. Nah, dinding bata biasa dengan istilahnya plesteran, bedakan dengan dinding kamar mandi ya, dengan menggunakan plesteran kedap air atau teras ram. Ya, ini juga dibedakan. Ya. Itu notasi standar yang sudah harus mulai dibiasakan lah. Ya, memang gambarnya jauh lebih detail. Ya, kalau kita berbicara gambar kerja pasti detail. Terus misalnya pintu sliding ya, pintu geser, ya, itu juga ada notasinya. Oke, tentang notasi Dena ada yang ditanyakan? Halo? Tidak ada, Pak. Jelas ya? Belum ada, Pak. Ya, saya pikir sudah ini. Terus Ya. jangan lupa juga untuk notasi potongan ya. Jadi di Dena itu nanti kan ada gambar potongan ya. Jadi di Dena itu dipotong di mana? Misalnya di sini ada potongan A ya, potongan B ya minimal 2 lah. Ya, kalau di sini ada 3 ya, potongan CC karena ini ingin menunjukkan lebih detail ya. Oke, itu lantai 1. Terus selanjutnya saya tunjukkan ini lantai 2. Ya, lantai 2. Nah, lantai 2 itu kalau lantai 1 gambar Dena itu kan 1 meter di atas permukaan tanah. Ya, atau permukaan lantai 1. Ya, begitu juga untuk lantai 2. Itu digambar 1 meter di atas permukaan lantai 2. Ya, jadi kalau katakanlah dia nggak ada lantainya berupa atap ya digambar atapnya. Ya. Seperti itu. Ya. Terus tangga yang perlu diperhatikan di lantai 2 ya. Biasanya untuk tangga kalau di lantai 1 itu up, naik. Ya. Kalau di lantai 2 ini turun, down ya.
turun. Dan di lantai 2 biasanya bordel digambar lengkap, ya. Kalau di lantai 1 ya mungkin karena 1 meter aja sebenarnya dari permukaan lantai tadi acuannya, ya. Tapi yang penting adalah arah dari naik dan turunnya itu harus jelas, ya. Notasinya sama tadi, ya. Judul, skala, ya, dimensi, keterangan ruang, ya, pintu, jendela, apa ini namanya, kolom, ya, terus dinding, ya, garis tergambar. Oke, itu tentang denah. Jadi kalau bagian yang ada atap ya digambar garis atapnya. Ya, oh berarti ini atap. Ya, ini ada plat beton, ada dak beton. Karena ini pada posisi lantai 2. Ya. Oke, tentang gambar kerja untuk denah ada yang ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Saat Tidak ada, ini belum ya. ada. Ya. Baik, Belum alhamdulillah ada, Pak. sudah ngerti ya. Ya. Oke, selanjutnya saya jelaskan gambar dasar dulu ya. Gambar dasar itu biasanya terdiri dari denah tampak potongan. Ya. Tadi denah, yang kedua ya, yang selanjutnya gambar tampak ya. Nah, ini contoh gambar tampak. Ini sekedar contoh loh ya. Jadi sama tadi ada judul gambar, ada skalanya. Nah, ini ada gambar tampaknya ya. Ini tampak depan. Tampak depan berarti pengamat berada di depan bangunan. Ya. Nah, ini kalau di depan bangunan ya berarti pada area jalan ya. Jadi kelihatan pagarnya juga kelihatan ya. Ya, fitur bangunannya juga kelihatan ya. Yang tadi disebut selubung itu ya atap, dinding ya. Itu kelihatan ya. Jendela, pintu ya. Kelihatan. Ya, mungkin ada material finishing dinding pakai batu alam, apa itu juga kelihatan. Ya, ini gambar tampak. Ya. Tampak depan, kalau gambar tampak ya harusnya 4 sisi. Ada depan, ada samping kanan. Kalau samping kanan, kalau saya ya kanan pengamat. Ya, jadi posisi pengamat ada di depan, di samping kanan ya sebelah kanan dari tangan Anda. Ya, ini tampak samping kanan atau tampak kanan, ya. Ada tampak samping kiri, ya. Ada tampak belakang, ya, tampak belakang. Jadi lengkap, ya. 4 sisi, ya. Itu terkait dengan gambar tampak. Terus jangan sampai memberi ukuran di gambar tampak, ya. Saya pernah menemui gambar tampak dikasih ukuran, enggak perlu, ya. Kecuali kalau gambar detail fasad itu ada ukurannya. Tapi kalau tampak bangunan, enggak boleh kalau ada ukuran malahan. Ukuran itu ada di gambar potongan, ya, untuk ukuran vertikalnya, ya. Di cukup tampak itu aja. Nah, selanjutnya gambar potongan. Nah, gambar potongan yang merujuk dari potongan tadi. Misalnya potongan AA, ya, potongan yang ke arah lintang ini ya. Nah, usahakan memang kalau gambar potongan itu kalau bangunan 2 lantai, ya, pas motong di tangga, ya. Wah ribet Pak, ya memang, ya. Tapi fungsinya adalah untuk mengetahui hubungan lantai 1 ke lantai 2. Ya, supaya jelas. Ya. Di
yang gambarnya lebih detail, ya. Jangan motong pas nggak pas tangga, terus pas gudang apa itu ya. Nah ini, jadi kalau motong ya pas area tangga, ya. Perhatikan notasi ya, ini yang juga sering tidak standar ya. Notasi potongan, ya. Sama setiap gambar ada judul gambar, labelingnya, potongan AA, skala, ya. Terus notasinya ada notasi horizontal, ya ini biasanya rotasi jarak kolom yang terpotong, ya. Terus ada notasi vertikal. Nah, notasi vertikal ini yang perlu diperhatikan, ya. Menggunakan notasi vertikal berbeda dengan membuat notasi denah, ya. Jadi vertikal harus ditentukan titik 00-nya tadi, ya. Tadi kan di denah kan ada elevasi 00. Nah, plus minus 00 ke atas, ya plus berapa? Nah, misalnya di sini ke bordes ini 2,62, ya sampai di lantai 2-nya ini 440, ya, dan seterusnya. Jadi plus berapa? Ke bawahnya ya min, dari 00 ke bawah ya min. Misalnya seluruhnya ini 38, min 38, ya. Fondasi batu kalinya ini 1,18, min, ya, dan seterusnya. Selanjutnya keterangan tentang material, ya, terutama yang struktur. Nah, ini kelihatan di gambar potongan, ya. Perhatikan di sini, misalnya ini fondasi menggunakan stros, diameter 30, kedalaman 3 meter. Jadi stros diameter 30, ya, thread 300 itu ya 300 cm, ya 3 meter. Ya, terus di sini ada pour plat atau foot plat atau pondasi telapak atau pondasi cakar ayam, terserah lah pakai istilah yang mana, ya. Ini ukurannya 80-80, ya, dengan tebal platnya ini 20 cm. Terus ada pondasi batu kali, ya, jadi urut ya dari bawah ke atas. Ada slope. Nah, terus di sini ada urukan misalnya karena lantainya kan dinaikkan ya. Jadi kalau dari depan di sini kita lihat ini permukaan muka tanah, ya. Ini misalnya ini permukaan jalan yang dipakai acuan, min 0,60, ya. Ini ke dalam rumah itu naik sekitar 1,20 meter plus 60, ya, dan seterusnya, ya. Seperti itu. Ada yang keliru ya, ini 00 ya ini ya. Ya, ini 00, jadi ini min 60, ini 00 ini seharusnya. Terus ini 60, ya. Jadi naik dari permukaan jalan ini sekitar 1,20 meter dari permukaan jalan, ya, ke lantai rumah, ya, ruang tamu ini. Ya. Terus material strukturnya juga ini menunjukkan balok, ya, baloknya di mana, ya. Terus material untuk atap. Nah, kebetulan contoh yang ada di sini ini menggunakan atap kayu, ya. Ini yang masih lama ya menggunakan kayu, ya. Dia ada kuda-kuda, ya. Nah, kalau atap kayu kan ada bagian-bagiannya itu ya untuk rangka atap kayu. Ada kuda-kuda, ada apa istilahnya papan router, ada balok nok, ya, ada gording, ya, ada usuk,
atau kasau, ada reng, ya. Ini seluruhnya menggunakan kayu. Ada balok. Ini balok tembok itu untuk penutup antar ini ya. Biasanya antar ring dengan anunya, dengan atapnya. Ya, ada ring bal, ada lisplang, ya. Nah, kalau Anda menggunakan galvalum atau baja ringan, ya gambarnya beda, keterangannya juga beda. Ini untuk potongan. Jadi bagian-bagiannya jelas, yang dipotong jelas, elevasinya jelas, ya. Seperti itu. Itu potongan AA, ini potongan BB, ya hampir sama, cuman dia motong di posisi mana. Jadi untuk gambar kerja, untuk gambar potongan itu terlihat mulai pondasi sampai atap. Ya, jadi seluruh sistem strukturnya kelihatan. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oh iya Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Tapi di luar materi gambar DED ini. Ya, maksudnya yang berkaitan? Dengan struktur lapisan lantai Pak. Ya. Untuk lapisan lantai itu sebaiknya dipasang pada, menempel pada slope apa di atas slope ya Pak? Karena kan kalau pada saat misal terjadi gempa bumi begitu, rangka struktur frame itu apakah mengandung muatan beban yang lebih dan ditakutkan itu nanti menyebar ke lantai sehingga menimbulkan lantai itu retak Pak. Begitu. Ya. Jadi biasanya untuk lantai, ya, lantai itu dipasang di atas, ya, di atas loop, ya, di atas loop, ya. Jadi dan apa ya istilahnya dia tidak apa ya, tidak menempel secara langsung lah di slope, ya. Jadi jika terjadi pergerakan di slope, lantainya masih relatif aman, gitu, ya. Tapi biasanya ya mainnya urukan ya. Nah, sekarang saya tanya, ya, kalau di lapangan ya, dan juga di gambar kerja, untuk acuan titik 0 plus minus 00 itu sebagai acuannya apa? Permukaan tanah, permukaan jalan, permukaan tanah maksudnya lahan yang akan dibangun ya, permukaan jalan, permukaan tanah, atau permukaan lantai, atau permukaan slope untuk penentuan 00. Permukaan tanah asli Pak. Permukaan tanah asli. Ya. Ada pendapat lain? Untuk penentuan 00 menggunakan permukaan tanah asli. Mungkin slope. Kalau dari jalan kan jalan setiap tahun mengalami kenaikan apa? Ya. Ketebalan begitu Pak. Apakah permukaan tanah asli itu selalu rata? Tidak juga sih Pak. Nah, tidak juga, berarti bukan. Ayo, apa sekarang yang menjadi acuan? Kalau orang bangun, oh nolnya di sini, itu yang menjadi acuan apa biasanya? Permukaan lantai, Pak. Permukaan lantai. Permukaan lantai. Lantainya nanti di sini. Lantai kan finishingnya kan belakangan. Ya apa acuannya? Permukaan slope. Permukaan slope yang benar. Ya, jadi permukaan slope. Ya, jadi slope itu sebagai acuan. Jadi nanti lantai itu mau naik berapa, mau turun berapa, itu di slope. Ya, bukan permukaan tanah juga, bukan permukaan jalan juga, karena berubah-berubah. Tanah kalau flat, oke lah bisa jadi acuan, tapi kan tanah kelihatan flat, setelah diukur belum tentu flat loh. Bisa ada selisih 5-10 cm kan nggak kelihatan itu. Ya kan? Oke, ya. Oke, ada pertanyaan lain tentang gambar kerja. Ini gambar dasar ya. Jadi
Ini wajib Anda kuasai betul dan Anda biasakan untuk menggambar denah tanpa potongan yang standar. Ya, dan ini harus dibiasakan. Ya. Karena ini nanti dipakai terus, ke bawah terus ya. Ini gambar dasar. Ini Anda bis apa istilahnya? Bis desain itu ya denah tanpa potongan. Itu. Kalau gambar dasarnya sudah benar, insya Allah yang lain-lain benar lah. Ya. Oh iya, Pak. Oke, Saya ya. tanya Silakan. juga tentang gambar ini. Kalau pada konsultan kan ada drafter, ada arsitek juga, Pak. Nah, itu apakah gambar-gambar ini tuh gambar kerjanya itu dilimpahkan kepada arsitek begitu, Pak? Nggak kepada drafter begitu? Ya, betul. Jadi untuk gambar kerja ngedraft ini ya sebenarnya bukan arsitek, drafter. Tapi arsitek harus tahu nggak? Iya, Pak. Butuh tahu untuk membacanya. Harus tahu. Kalau nggak tahu, nggak bisa bikin gambar kerja, ya nanti nggak tahu salahnya di mana. Gitu maksudnya ya. Jadi memang dalam realitasnya betul Anda sampaikan bahwa kalau untuk gambar kerja detail-detail macam ini ya drafter sih. Betul, saya setuju. Ya, konsepnya di arsitek. Tapi kan nanti Anda punya kewajiban sebagai arsitek juga ngecek gambar kerjanya betul apa enggak ya. Nah, karena ini masih proses belajar ya harus tahu gambar kerjanya. Makanya di kita di arsitektur UIN gambar kerjanya cukup rumah tinggal 2 lantai. Ya, cukup untuk DAI 3 ya. DAI yang hanya DAI yang ada gambar kerjanya itu hanya DAI 3. Yang lain enggak ada. DAI 4 malah enggak ada nanti. DAI 4, DAI 5, DAI 6 enggak ada. Ya, justru proses belajar Anda di sini. Kenapa kok dipilih DAI 3 yang objeknya rumah tinggal? Karena ini menjadi peluang bagi Anda untuk bisa langsung ngejob proyek. Ya. Jadi nanti lulus Tekban 2, lulus DAI 3, bisa dong sudah ngejob proyek rumah tinggal 2 lantai. Kalau kuliahnya serius gitu ya, bisa membuat gambar kerja. Kan lumayan ya, ditangani sendiri 1-2 lantai kan. Jelas ya? Ya, Pak. Jelas, Pak. Oke, ada yang lain? Oke, kalau belum ada, mungkin terkait dengan bedah desain rumah tinggal 2 lantai. Untuk pertemuan hari ini kita cukup di sini. Yang lain-lain nanti akan kita lanjut ya. Masih banyak ya. Nanti ada gambar rencana pondasi, ada gambar balo, ada gambar lengkap lah ya, lengkap satu paket gambar kerja. Ya, ada rencana apa ini? Rencana kolom dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, ke progres tugas ya. Saya mau cek secara online di sini supaya ya. Jadi saya lihat dari ini apa yang terakhir masuk ya. Oke, saya share dulu. Sama dari kelompok 5 ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Dan Habib, Al-Hadad, Koniah, Bintang, Siva. Ya, Tekban 2, covernya oke.
Ini untuk substructure ya, pondasi tapak. Pondasi tapak. Apa pondasi tapak ini? Footplat maksudnya? Halo? Pondasi tapak, pondasi yang dibuat dari beton bertulang. Bener ya? Namanya pondasi tapak ya? Tapak atau telapak? Telapak, Pak. Hah? Telapak ya, atau footplat ya. Oke, ini pondasinya, ini proses pembesian. Jadi untuk pekerjaan pondasi, ini sekaligus saya memberikan materi ya. Jadi pekerjaan pondasi itu ada tahapan ya. Jadi sebenarnya sih kalau Anda mau menyajikan yang bagus ya. Pondasi itu kan ada proses ya. Atau suatu pekerjaan itu kan ada proses ya. Jadi mulai pertama lahan kosong dibersihin. Habis itu apa? Pasang boplang ya, atau ada orang yang membahasakan profil begitu ya, di boplang gitu ya. Apa istilahnya, kayu sama papan keliling itu ya, membuat apa istilahnya, ya nanti ditarik benang-benang yang mau dikerjakan itu kan, untuk denahnya seperti apa kan, itu dipasang boplang. Setelah itu digali, jadi ada pekerjaan galian pondasi. Atau boplang itu sama dengan pengukuran lah, pengukuran dan boplang. Terus ada galian. Nah, galian untuk pondasi. Nah, setelah galian, pondasi sudah, katakanlah nanti ada pondasi batu kali, ada pondasi tapak atau telapak, ya. Itu nanti setelah galian ada pekerjaan pemasangan pondasi batu kali. Ya, kalau pondasi telapak di sini ada pembesian. Nah, ini pekerjaan pembesian. Nah, setelah pekerjaan pembesian, terus pengecoran. Nah, ini pengecoran. Ya, nah, pengecoran, pembesian. Sebenarnya sebelum dicor, kalau pondasi biasanya ada yang di backisting juga. Ya, tapi kalau pondasi footplat biasanya jarang. Ya, tapi untuk kolomnya, untuk apa istilahnya, pedestalnya atau stekan kolom ini biasanya ini ya, ini ada di backisting. Nah, setelah itu baru dicor. Nah, jadi ada pekerjaan pengecoran. Jadi tahapannya seperti itu. Ya, ya langkah baiknya memang ya seluruh proses itu terdokumen, gitu ya, terdokumen. Ya. Oke, ini pekerjaan pembesian pondasi. Setelah pondasinya hanya satu, nggak ada pondasi footplat saja. Nggak ada pondasi batu kalinya. Iya, Pak, footlight saja mungkin belum ditambahin. Oh, belum ditambahin. Ya, kalau nggak nemu ya cari yang di tempat lain ya. Terus ini tadi terus ini pondasi batu kalinya sudah ada ya. Pondasi batu kalinya ada, ini pasang seluf. Ya, pasang seluf itu juga gitu. Jadi pekerjaannya mulai pembesian, terus merangkai instal besi, terus backisting, habis itu pengecoran. Ya, kolom juga begitu. Nah, ini selub terpasang sudah, ini kolom. Ya, ini ada kolom utama atau kolom struktur, ada kolom praktis. Oke. Terus dinding, ya ini pasangan dinding batu bata. Ya, dia menggunakan batu bata. Ya, sekaligus ada pasangan kusen ya. Kusen. Ya. Nah, ini pembalokan ini sudah di lantai 2. Ya, dari kolom ya, dari kolom naik ke atas ke lantai 2. Baru ini. Ya. Kelompok 5 baru ini ya. Iya, Pak. Oke, ya dilanjut ya. Dipercepat. Oke, Baik, Pak. ya, selanjutnya kelompok
Kelompok 6. Oke, kelompok 6. Ya, sudah kelihatan ya? Kelompok 6 ada Anis Fatul, Diah, Rahmat, Eugene. Ya. Halo, ada kelompok 6? Ada, Pak. Oke, Hadir, Pak. ini ya kelompok 6 ini masih polosan. Ya. Anda pede aja ya, langsung disajikan ini aja. Nanti tinggal nambah-nambahin. Ya. Ini kelompok 6. Substructure, pondasi. Ini teori. Ini apa ini? Foto dokumentasi apa ini? Slope. Dokumentasi pondasinya nggak ada. Ini sudah masuk slope ya? Ya, cari ya. Cari ya pondasinya ya. Banyak kok orang bangun ya. Anda jalan-jalan aja kemana aja. Ya. Ketemu, mampir sebentar di foto gitu. Gampang toh. Ya kan? Jalan-jalan, ketemu di pinggir aja. Permisi lihat-lihat di foto gitu aja. Ini kolom. Ya, ini kolom. Ya. Kolom itu tadi sebenarnya kalau mau lebih rinci, lebih rigid ya kolom ya mulai dari pembesian kolom, pekerjaan pembesian kolom, terus pokoknya gini, gampang sebenarnya tugas ini ya. Anda keliling gitu, pokoknya ada orang bangun, foto-foto gitu loh. Nanti baru dilihat, oh ini cocok untuk item apa, gitu aja. Gampang ya. Ya. Ini kolomnya sudah jadi. Ini rumah tinggal apa bukan ini kok gede ya? Iya, rumah tinggal 2 lantai, Pak. 2 lantai. Gede. Iya. Oh, oke. Ini nggak tahu ini gambar kolom. Ini sudah jadi, ini balok. Teorinya, oh ini baloknya sudah jadi. Ini atap. Ya. Dilengkapi ya, yang lebih rigid, lebih detail gitu ya. Ya. Jadi setiap harapan saya setiap tahapan itu prosesnya itu runtut gitu loh. Mulai dari bawah sampai ke atas. Ini ada tangga. Tangga pun begitu. Namanya pekerjaan tangga itu ada pembesian tangga, ada backisting tangga, ada pengecoran tangga. Ya. Nah, gambarnya beda-beda nggak apa-apa. Maksudnya objeknya beda-beda nggak apa-apa. Tapi ada pekerjaan, oh tangga itu terdiri dari pembesian, ada yang sedang backisting, ada yang sedang sudah dicor gitu loh. Ya. Ini rangka atap. Ya. Ini menggunakan galvalum atau penjaringan, ya. Tapi ini sudah lengkap dengan penutup atapnya ya. Nah, ini gambarnya. Ini seperti ini betul ya, gambar penjaringan seperti ini. Ya, oke, dilanjut dilengkapi, dicek lagi dari awal apa-apa yang belum lengkap dilengkapi begitu ya. Oke, selanjutnya kelompok apa nih? Kelompok 8. Kelompok 8 di sini. Oke.
Rohmatus, Sofia, Wakida, Arifiana, Fatimatus Zahro. Ya. Ya. Oke, covernya sudah. Anggota penyusun, anggota kelompok gitu loh ya. Anggota penyusun. Daftar isi. Oke, substructure, struktur. Ah, ini ya. Pondasi itu ada galian, ada pondasi, ada slope. Ini lokasi. Galiannya nggak ada, ini langsung sudah pondasi. Ini 2 lantai betul? Posisinya banyak banget ya. Halo? Ya, kelompok ini. Ya, ini rumah tinggal 2 lantai, betul? Betul. Oh, suaranya kecil. Ya. Oke, ini pondasi plat setempat. Ya. Detail ukuran. Kedalaman 1,5 meter. Bener lah, 1,5 meter ini. Kok kayaknya dangkal ya? Oh, 1,5 meter ini gambarnya ini. Tapi yang difoto beda. Terus langkah-langkah pondasi tapak, telapak. Nah, ini telapak, betul. Galian. Nah, ini apa ini? Campuran beton. Pembesian dulu seharusnya. Setelah galian, pembesian, terus pembuat beton, pengecoran, dan backisting. Itu biasanya. Nah, sebenarnya kalau pondasi seperti ini, di bawahnya itu harus ada lantai kerjanya biasanya. Dirapat dulu, ada pasir uruknya, terus dirapat, baru pondasinya. Atau pembesiannya baru dicor, begitu. Ini apa ini? Langkah-langkah pemasangan pondasi telapak. Mengecor, memasang backisting. Loh, kok mengecor dulu? Oh, mengecor pondasinya dulu. Oke, mengecor backisting untuk kolom ini. Ya. Pelepasan backisting, selanjutnya slope ya. Tapi pasangan pondasi batu kalinya belum ada ya. Ya, slope ini kan menumpuk di pondasi batu kali ya, atau pondasi batu ya. Ini slope, pembesian, oke, ada backistingnya. Ini 1530, ya ini normal untuk 2 lantai. Ya, itu nanti tolong dilengkapi yang belum lengkap tadi yang saya sebutkan. Untuk middle struktur, dinding, kolom, oke. Ya, balok. Nah, ini pembalokan ya. Ya, ini plat lantai ya. Tangga ya. Tangga cari yang mungkin ada pembesiannya. Ya, terus apa yang belum ya? Kalau pasang kusen apa itu kan juga masuk middle ya. Ya. Tangga, utilitas. Oke, nanti dilanjut ya. Pemipaan, air bersih, air kotor, resapan, listrik. Ya, tuh. Nanti dilanjut. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 di sini
Reksa, Rista, Fahad, Andi Rahmi, Aulia. Ya, kelompok 2, oke. Covernya. Ya. Ini. Wah, ini di Jawa Tengah, jauh ya. Oke, nggak apa-apa. Ini pekerjaan pondasi. Ini ada galian, ada pembesian, ada pengecoran, ya. Ini ada, oh ini dulu seharusnya strosnya dulu, ya. Ini kan di bawah pondasi telapak ya. Jadi borpel, ya, borpelnya dulu, ya, baru footplatnya, ya. Jadi digali itu kan sekaligus gali ininya apa istilahnya ngebornya ya. Nah, itu jadi baru footplatnya ya. Karena ini di bawahnya ya. Jadi prosesnya itu mulai dari yang paling bawah. Ini proses pembuatan pondasi. Ini namanya boplang. Ini malah duluan seharusnya. Ya. Jadi kebalik ini ya. Jadi diboplang dulu atau headset ya. Atau diukur gitu baru galian ini betul. Baru ini ya. Ini pondasi batu kali ini. Kebalik tadi yang anunya ya. Diurutkan nanti setelah pondasi batu kali sama pondasi footplat, di atasnya ada slope. Oke, jadi ada pembesiannya, ada backcastingnya, ada pengecoran. Nah, ini pembesiannya. Nah, ini cukup bagus ini. Ya, nah, ini ada backcastingnya, ya. Nah, terus sudah dicor, backcasting dilepas. Apa ini? Masuk ke kolom. Oke, ini kolom ya. Nah, kolom. Tapi kolomnya belum dapat yang lebih detail ya. Dari pembesian. Kalau ini kolom, kalau foto di sini, kolom ini untuk bangunan satu lantai ini. Ya, kecil-kecil. Ya, terus ini plat lantai. Ya, plat lantai, backcasting, ya, terus pembesian, pengecoran, ya. Oke, bisa dilengkapi. Ya, tangga, ya, ini tangganya sudah jadi. Ini pembesian, jadi pembesian dulu, backcasting dulu sih, backcasting, pembesian baru pengecoran lantai. Balok juga begitu, ya, backcasting, ini pembesian, ini sudah dilepas ya. Nah, biasanya balok itu jadi satu ya bisa jadi satu dengan plat lantai, ya, jadi satu. Ini atap, ya. Oke, ini rangka atap. Enggak ada yang ini ya, pengecoran ring bal ya, sebelum dipasang atap itu ya. Ini rangka atap, ya. Oke, dilanjut ya, yang kurang-kurang nanti sambil jalan ditambahin. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oke, kelompok 3 saya share. Ya, di sini kelompok 3 ada Maski, Anastasia, Kamila, sama Vivi. Ya. Oke. Denah bangunan, lantai 2. Oh, ini denah yang disurvei. Oke, ada denahnya. Ini ada pondasinya. Apa nih? Pondasi footplat. Galian, pembesian. Kok kotor gini ya? Harusnya dibersihkan dulu sebelum dicor. Ini pembesian sama backcasting. Ya,
Di sini dicor. Ini sudah slow. Ya, pondasi batu kalinya belum ada. Ya. Terus ya pengecoran pondasinya juga belum ada. Ini sudah slow. Oke, ini middle struktur. Ya. Ini kolom dinding. Upper struktur. Oh, ini masih middle struktur ini. Tangga plat lantai itu masih middle struktur seharusnya ya. Baru upstructure. Nah, ini pasang kuda-kuda. Ya. Utilitasnya air bersih. Oke. Ya, air kotor yang besar ini sama listrik ya, ini sudah masang. Ya, air bersihnya. Ya, ini drainase lingkungannya oke. Untuk saluran air hujan dari atap. Ini listriknya. Ini rumah tinggal? Bukan deh kayaknya, gede banget ya. Gedung kayaknya ini. Oke, nanti dilengkapi yang belum-belum ya. Terus selanjutnya ada kelompok apa nih? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Udah kelihatan ya? Ini ada Sudah, Pak. Muhammad Mukholadun, Ridwan Afandi, Ahmad Adawinata, Surya Dewanto. Ya. Ini kelompok 1. Ya. Mojokerto, Ponorogo, Kediri, Malang. Wah, ini lengkap ini. Ya, kotanya. Ya. Oke, ini struktur bangunan. Ini masuk ke substructure. Substruktur. Oh, struktur ya. Definisi ini apa? Pondasi bor pile. Ya. Oh, banyak ya. 3 ya pondasinya. Ini bor pile mini crane. Oh, pakai gini. Ya. Jadi kayaknya ini untuk gedung deh ini. Iya, ini bangunan gedung ah. Kelompok berapa tadi? Halo? Ada kelompoknya di sini? Ya? Rumah 2 lantai, Pak. Oh, rumah 2 lantai. Wah, ini gede ini kayaknya rumahnya ini. Ya, ini masih substruktur. Ya, dengan pengeboran pengebor lain nih. Ya. Ini pasang pembesiannya, pengecorannya, ya. Ini masang pel cap-nya atau foot plat, ya.
Oke, jadi pembesiannya, ini seperti ini ya saya maksud ya. Jadi penulangan atau pembesian, terus pasir uruk dulu ya, rantai kerja dulu ya. Ya, kedalaman, baru kedalaman, pemotongan, ini ke sini ya. Terus pemotongan kepala borpile ya, atau ya betul ini. Ya, baru pasang foot plate atau pel cap. Ya. Ini pondasi batu kalinya. Oke. Ini pasangan pondasi batu kali. Ya. Ini cukup bagus ya anunya, prosesnya, tahap-tahapannya. Ini untuk masih pondasi batu kali sama pondasi foot plate ini. Ya, pondasi foot plate ya ini ya. Bukan batu kali ya. Jadi dicek nanti gambarnya dengan keterangannya. Ini fondasi foot plate juga. Ini masuk ke slope. Ya, kalau slope-nya ini bukan 2 lantai, ini 1 lantai ini. Ya, slope-nya kecil. Slope-nya biasanya 15-30 atau katakanlah 20-30. Ya, tulangannya biasanya jumlahnya 9 paling enggak. Ini pemasangan slope, step-nya oke. Tulangan, pembesian, slope backisting, terus pengecoran. Ini kolom. Ya, ini ini ring bar, balok ring. Ya. Ini apa ini? Middle struktur. Ini tangga. Nah, ini tulang pembesiannya, backistingnya. Ini plat lantai, pembesian sama ini apa? Balok ini jadi 1, kolom juga ada. Ya. Oke, ya, dilanjut ya. Oke, ada lagi? Yang oke lah, yang nanti yang belum saya komen, yang terbaru nanti bisa dikirim ya. Bisa dikirim lagi. Baik, itu mungkin perkuliahan kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Jadi secara umum ya, terkait dengan tugas ya, terus proses makin dilengkapi. Kita masih punya waktu 2 atau 3 minggu lah ya. Jadi dilengkapi mulai dari substructure tadi yang kurang. Jadi usahakan memang Anda mengetahui tahapannya dulu ya. Jadi dari tahapan itu nanti Anda bahas dilengkapi dengan dokumentasi. Gitu aja sebenarnya. Jadi kalau struktur itu ya, kalau fondasi mulai galian, terus ada backisting, kalau ada backistingnya, ya, pemasangan fondasi, kalau batu kali ya pemasangan fondasi, terus kalau foot plate ya ada pembesian plus pengecoran. Habis itu kolom di stack kolom ada backisting, harus stack kolom atau pedestal istilahnya untuk kolom itu, baru ke atas ke slope dan seterusnya. Jadi tahapannya itu nanti dicari fotonya. Jadi caranya itu tadi, kan foto kan tidak harus satu lokasi ya. Jadi Anda pas jalan-jalan ketemu sedang bangun rumah, ya udah foto aja, itu pasti kepakai karena yang kita sajikan adalah seluruh proses. Ya, pasti kepakai setiap foto pada bangunan yang Anda survei untuk bangunan rumah tinggal pasti kepakai itu fotonya. Ya, jadi nanti bisa dikombin seperti itu. Oke, sebelum kita closing ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, jelas ya? Oke, ya nanti kalau ada yang kurang jelas terkait dengan materi hari ini, seperti biasa Anda bisa tulis di daftar pertanyaan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya,
pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.